Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Guti dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi penyusutan. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak sih apa yang disebut dengan penyusutan? Nah, kalau belum tahu, mari kita pelajari bersama-sama ya. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasannya nih, kita harus mau tahu nih latar belakang kenapa sih kita harus mempelajari penyusutan itu sendiri. Nah, untuk latar belakangnya sendiri ialah dalam ilmu akuntansi terdapat istilah yang cukup populer, yaitu penyusutan. Penyusutan atau yang sering disebut dengan depresiasi ini digunakan untuk mengalokasikan nilai aset yang berwujud selama penggunaannya. Nah, ini kita jadi tahu nih dana apa saja nih yang untuk dialokasikan ketika kita mempelajari penyusutan ini. Nah, yang kedua itu ialah tujuan. Tujuan dari penyusutan itu sendiri adalah untuk perusahaan mengetahui cara untuk mengalokasikan biaya pembelian aset selama masa berlakunya. Jadi biaya tidak dibebankan sekaligus saat aset dibeli, melainkan secara bertahap selama bertahun-tahun. Nah, jadi dengan penyusutan ini perusahaan bisa membeli aset yang mereka inginkan nantinya atau mengganti aset yang ada dengan mengumpulkan uang secara bertahap. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pokok pembahasannya. Nah, apa sih itu penyusutan? Nah, jadi teman-teman nih, penyusutan adalah pencatatan nilai aset tetap perusahaan dalam periode tertentu yang berkurang nilainya seiring berjalannya waktu karena pemakaian, keusangan, dan faktor lainnya. Aset tetap ini merupakan bagian dari aktiva perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, tapi tidak untuk diperjualkan belikan seperti kendaraan, bangunan, mesin, dan aset lainnya. Nah, dengan penyusutan ini nih, kita jadi bisa mengganti kendaraan yang sudah usang nih, misalnya udah berumur 5 tahun dan harus diganti. Nah, dengan metode penyusutan ini, uang untuk membeli kendaraan tersebut sudah ada. Nah, selanjutnya ialah fungsi dari penyusutan itu sendiri. Nah, seperti pengertian penyusutannya nih, bisa dibilang biaya penyusutan merupakan bagian aset tetap yang dianggap sudah dikonsumsi selama periode yang berjalan. Untuk lebih jelas lagi nih, langsung masuk ke yang pertama aja, yaitu pengalokasian biaya. Seperti penjelasan sebelumnya, biaya perolehan aset seperti mesin, bangunan, dan kendaraan milik perusahaan tidak dibebankan sekaligus di awal, tetapi disebar sepanjang waktu. Jadi dengan penyusutan ini, pencatatan akuntansi keuangan juga lebih jelas karena ada catatan alokasi biaya perolehan aset tetap. Nah, seperti dibilang sebelumnya nih, jadi ini perusahaan nggak perlu ngambil kas yang ada karena mereka sudah menyimpan uang tersebut untuk membeli kendaraan ketika ingin mengganti atau memperbaikinya. Nah, yang kedua selanjutnya adalah fungsi yang kedua dari penyusutan sendiri, yaitu pendataan keuntungan yang akurat. Dengan adanya data penyusutan ini, perusahaan juga menghitung laba bersih atau keuntungan yang lebih mudah dan akurat. Jadi biaya penyusutan kita sebagai beban di laba rugi, mengurangi pendapatan, dan menggambarkan konsumsi aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Fungsi yang ketiga dari penyusutan adalah pengganti aset di masa depan. Biaya penyusutan juga berfungsi membantu perusahaan mengumpulkan dana untuk mengganti aset di masa depan. Dengan biaya penyusutan setiap periode, secara tidak langsung akan terkumpul dana yang bisa dipakai untuk beli aset baru ketika aset lama sudah usang tetap bisa berfungsi lagi. Nah, yang keempat adalah fungsi penyusutan sendiri adalah tahu nilai depresiasi berkala. Fungsi lainnya yaitu perusahaan juga jadi tahu setiap penurunan nilai dari aset tetap yang dimiliki dari waktu ke waktu. Nah, ini nantinya nih bisa jadi acuan untuk membeli aset baru, sehingga perusahaan bisa menjalankan bisnis dengan produktif dan efektif. Nah, nih contohnya nih ya, seperti motor, kan setiap tahunnya tuh dia menurun. Nah, dengan tahun nilai berkala ini, perusahaan jadi bisa menentukan nih motor apa yang bisa mereka beli untuk menekan biaya gitu.
Nah, untuk lebih jelas lagi, kita langsung masuk ke contoh penyusutan itu sendiri yuk. Nah, untuk contohnya nih, kita ada beberapa metode dan rumus dari biaya penyusutan itu sendiri. Yang pertama ialah metode garis lurus atau yang biasa disebut dengan straight line method. Metode garis lurus ini akan mengalokasikan jumlah yang sama setiap tahunnya selama manfaat aset. Jadi metode ini termasuk yang paling sederhana dan paling sering dipakai. Nah, contohnya misal nih, perusahaan setiap tahun ngasih 1 juta. Jadi selama masa pemakaian itu 5 tahun atau 4 tahun. Nah, jadi perusahaan akan selalu memasukkan 1 juta selama 4 tahun setiap tahunnya. Nah, rumus dari metode gas lurus sendiri atau straight line method adalah biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset sama dengan nilai sisa uang yang diharapkan dibagi estimasi manfaat aset. Untuk lebih jelas lagi, kita akan langsung masuk ke contohnya saja. Perusahaan A membeli aset dengan harga 100 juta dan nilai residu atau nilai sisa yang diharapkan senilai 10 juta untuk masa pemakaian 10 tahun. Berarti cara menghitung biaya penyusutannya yaitu biaya penyusutan sama dengan 100 juta dikurang 10 juta dibagi 10 sama dengan 9 juta per tahun. Nah, jadi perusahaan nih harus mengalokasikan 9 juta per tahun untuk mengganti nilai aset itu sendiri nantinya pas sudah waktunya diganti. Nah, yang kedua ada metode saldo menurun atau yang biasa disebut declining balance method. Rumus dari metode ini mengalokasikan jumlah yang lebih besar pada awal masa manfaat aset dan semakin kecil seiring waktu. Ingat, aktiva akan selalu mengalami penurunan. Nah, rumusnya sendiri adalah biaya penyusutan sama dengan nilai buku bersih dikali tarif penyusutan. Contohnya adalah jika perusahaan A punya aset dengan nilai buku awal tahun sebesar 50 juta dan tarif penyusutan sebesar 20%, begini cara menghitungnya. Biaya penyusutan sama dengan 50 juta dikali 0,20 sama dengan 10 juta. Nah, jadi perusahaan akan menaruh atau mengalokasikan dana sebesar 10 juta di awal. Nah, selanjutnya berkala nih selama berapa tahun sesuai dengan masa usangnya. Misalnya 5 tahun, jadi ntar 5 tahun ditambah ini tuh, tambah kekurangan dari total harga aset tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode jumlah angka tahun atau yang biasa disebut sum of the years digit method. Metode ini jumlah angka tahun dihitung dengan mengalokasikan biaya penyusutan yang lebih besar di awal masa pemakaian aset tetap dan semakin kecil pada akhir masa manfaatnya. Namun perhitungannya berdasarkan proporsi angka tahun. Rumusnya ialah biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan dikali nilai sisa yang diharapkan dikali jumlah tahun yang tersisa dan jumlah angka tahun. Contohnya adalah perusahaan B membeli unit komputer seharga 50 juta dengan nilai residu atau nilai sisa yang diharapkan sebesar 5 juta. Adapun komputer tersebut diperkirakan memiliki manfaat selama 5 tahun. Begini cara menghitungnya. Jumlah angka tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15 juta. Untuk tahun pertama, biaya penyusutan tahun pertama sama dengan 50 juta dikurang 5 juta dikali 5 dalam kurung 5 dibagi 15. Itu kurung sama dengan 15 juta. Yang keempat adalah metode unit produksi. Yang unit of production method. Rumus terakhir bisa menggunakan metode unit produksi yaitu dengan menghitung biaya penyusutan suatu aset tetap berdasarkan penggunaan atau output aset seperti jumlah unit barang yang diproduksi atau jam operasi. Nah, rumusnya itu sendiri adalah biaya penyusutan sama dengan dalam kurung biaya perolehan aset dikurang nilai sisa yang diharapkan dibagi perkiraan total produksi dikali realisasi produksi. Contohnya, apabila aset tetap perusahaan berupa mesin yang diperoleh dengan biaya 100 juta, nilai aset yang diharapkan sebesar 10 juta dan diperkirakan produksi 1 juta unit.
Berarti biaya penyusutan per unit adalah 100 juta dikurang 10 juta dibagi 1 juta sama dengan 90 unit. Jika mesin produksi 200 unit dalam 1 tahun, berarti biaya penyusutan tahunan adalah 200 dikali 90 per unit sama dengan 8 juta. Nah, kesimpulannya adalah dengan penyusutan ini, persoalan laporan keuangan perusahaan seperti biaya untuk aset tetap memang krusial dan penting untuk dipahami. Nah, dengan kita mempelajari penyusutan ini, jadi perusahaan bisa mengalokasikan biaya untuk barang-barang yang akan mereka beli nantinya nih. Oke guys, kurang lebih mohon maaf. Saya Trisno Guci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.